Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Dela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Rabu 23 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, 4 alasan Denpasar tunda sekolah tatap muka hingga Maret 2021. Pemerintah Kota Denpasar bakal menunda pembelajaran tatap muka atau sekolah tatap muka hingga Maret 2021. Hal ini terungkap saat Komisi 4 DPRD Kota Denpasar menggelar pertemuan bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kota Denpasar terkait persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar pada Selasa 22 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Kadis Dikpora Denpasar Iwayan Gunawan memaparkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka. Pertama, yakni faktor resiko penularan atau penyebaran COVID-19. Berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, untuk tingkat resiko penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar sebesar 26,3%. Dan kondisi ini sangat berbahaya, apalagi untuk anak-anak tingkat SD dan SMP. Faktor kedua, terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif COVID-19. Faktor ketiga yakni terkait kesiapan sekolah yang harus mempersiapkan protokol kesehatan termasuk jarak tempat duduk antar siswa yakni minimal 1,5 meter. Pertimbangan keempat yakni akses untuk melakukan pembelajaran daring. Gunawan juga memaparkan telah melakukan rapat dengan PJ Sekda Kota Denpasar bersama beberapa OPD terkait. Dalam simulasi ini pihaknya akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan yakni masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning. Berita kedua, daftar kekayaan 4 menteri baru yang dilantik hari ini, Sandiaga 5 triliun dan Risma 7,1 miliar. 6 menteri baru hari ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu 23 Desember 2020. Seperti diketahui dalam pengumuman reshuffle kabinet pada Selasa 22 Desember 2020 kemarin, sejumlah nama dipercaya oleh Jokowi untuk menjabat sebagai menteri baru seperti Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Lalu ada Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, Yakut Holil Kumas sebagai Menteri Agama dan Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. 4 dari 6 menteri yang bakal dilantik Jokowi sudah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan situs elhkpn.kpk.go.id, Sandiaga Uno terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 2018 saat hendak maju sebagai calon wakil presiden. Tercatat, kekayaan Sandiaga Uno mencapai kurang lebih 5 triliun rupiah. Budi Gunadi terakhir kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tanggal 17 Maret 2020 saat ia menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Tercatat, kekayaan Budi mencapai kurang lebih 161 miliar rupiah. Muhammad Lutfi terakhir kali melaporkan LHKPN sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun 2014 silam. Tercatat, total kekayaan berdasarkan LHKPN tahun 2014 mencapai kurang lebih 123 miliar rupiah. Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya yang didapuk jadi Mensos ini, terakhir kali menyerahkan LHKPN pada Maret 2019. Terakhir, ia memiliki harta kekayaan kurang lebih sejumlah 7 miliar rupiah. Berita ketiga, Wuhan kini kembali meriah di saat negara lain sedang berjuang menghadapi virus COVID-19.
Kondisi Wuhan beberapa bulan lalu pasti masih terngiang di ingatan banyak orang. Wuhan merupakan kota di Cina yang pertama kali dikabarkan seorang warganya yang terinfeksi COVID-19. Saat itu kondisi Wuhan terhambat genting sehingga terpaksa lockdown. Wuhan bak kota mati dan warga tak ada yang berani keluar sehingga terpaksa berkurung di dalam rumah. Namun kini wajah Wuhan sudah berubah. Sempat babak belur digebuk COVID-19, masyarakat kota Wuhan di Cina sudah mulai bisa berpesta lagi. Dikutip tribunmedan.com dari kompas.com, hampir setahun jutaan orang dikarantina pada awal pandemi COVID-19 melansir Daily Mail pada Minggu 20 Desember 2020 lalu. Kehidupan malam di kota yang menjadi tempat awal terdeteksinya virus corona itu kembali berjalan normal setelah hampir 7 bulan Wuhan mencabut aturan lockdown yang ketat. Penduduk muda Wuhan belakangan ini sudah bisa menjelajahi malam di tengah kerumunan orang, makan makanan jalanan dan membadati klub malam untuk mengganti waktu yang hilang. Pemandangan yang tak terbayangkan di banyak kota di seluruh dunia yang terguncang karena peningkatan infeksi pandemi. Dalam foto-foto dari kehidupan malam kota, hanya sedikit orang yang terlihat mengenakan masker dan menjaga jarak. Semua aturan itu terlihat seperti sudah tertinggal di masa lalu. Kebangkitan ekonomi kehidupan malam kota yang terpukul keras menawarkan gambaran sekilas tentang gaya hidup pasca pandemi. Memperlihatkan pemandangan yang banyak orang harapkan akan menjadi kenyataan pada tahun 2021 setelah peluncuran global vaksin COVID-19. Wuhan belum melaporkan kasus baru penularan COVID-19 lokal sejak tanggal 10 Mei setelah menjalani salah satu lockdown terketat di dunia. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.